Para wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang berbahagia, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan iman dan takwa di dada kita. Amin. Sehingga dengan iman dan takwa itu kehidupan kita semakin tertata, semakin terbimbing, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Bapak-bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda kajian ya Pak ya, rutin Pak ya, insyaallah. Sebelum kita lanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya, insyaallah hari ini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran, baik adab mendengarkan Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran secara rutin. Kenapa hari ini temanya Al-Quran? Karena sesungguhnya petunjuk kehidupan manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain, baik dengan jin ataupun malaikat, baik dengan binatang ataupun tumbuhan. Karena kalau jin dan malaikat hanya memiliki satu unsur saja, ruh, dan tumbuhan serta binatang juga hanya mendapatkan satu unsur saja, yaitu fisik. Sementara manusia dikaruniai Allah memiliki ruh dan juga fisik. Di situ pertama letak kemuliaan manusia. Yang kedua, manusia itu diberi sifat khiyarah. Khiyarah itu bisa memilih. Sementara makhluk lain tidak dimiliki, tidak dikasih oleh Allah sifat khiyarah. Malaikat tuh gak bisa milih Pak ya. Ada malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat tugasnya sujud dan rukuk pada Allah. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga matahari, menjaga langit, dan seterusnya. Demikian pula binatang dan tumbuhan tidak punya khiyarah, tidak punya pilihan. Begitu batang rambutan tumbuh di pekarangan kita, ya disitulah sampai mati. Sementara kita manusia bisa memilih. Kalau tidak nyaman hidup di Batu Raja, pindah ke Prabu Mule. Bisa juga pindah ke Jakarta. Bisa milih. Dan memang hakikatnya manusia itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dihadapkan dengan banyak pilihan. Begitu kita bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh kan, terus kita melek. Begitu kita bangun sudah ada dua pilihan, mau bangun apa tidur lagi, nah, ya kan?
Kalau kita kuat imannya, pilih bangun. Begitu bangun ada dua pilihan, ya kan? Langsung ke kamar mandi, ambil wudhu, atau buat kopi. Ya, ambil wudhu pun kalau kita imannya kuat, pilihannya ambil wudhu dulu, sholat menghadap Allah. Mau sholat ada dua pilihan, sholat di rumah atau sholat berjamaah ke masjid. Begitu, selalu ada pilihan. Oleh karena itu Allah sayang kepada kita manusia ini supaya manusia tidak salah pilih, maka Allah beri sifat khiyarah, bisa memilih, dan supaya tidak salah pilih Allah beri buku petunjuk. Buku petunjuknya kitab suci, baik Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Itu hakikatnya petunjuk dari Allah bagi manusia supaya manusia tidak salah pilih, agar manusia pilih kebaikan dan kebenaran, agar manusia memilih jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada jalan-jalan yang lain. Nah, oleh karena itu manusia menjadi sempurna karena memang manusia diberi khiyarah, diberi bisa milih, ya, sifat khiyarah. Supaya tidak salah pilih, Allah turunkan buku petunjuk. Nah, kalau sudah diturunkan buku petunjuk, sebaiknya dipakai nggak buku petunjuknya? Ya. Bapak beli kulkas, tidak baca buku petunjuk, awet nggak kulkasnya? Tidak. Beli kendaraan, biasanya pakai buku petunjuk. Oh, kendaraan ini pakai oli ini safety timing belnya harus diganti setiap sekian kilo, ya, oli gardannya dan seterusnya. Ada buku petunjuknya. Manakala nggak bekerja buku petunjuk, langsung pakai baik, ya, tidak awet, tidak banyak manfaat. Oleh karena itu sama dengan kehidupan kita. Ketika kita hidup di dunia, apalagi kita berharap kehidupan ini berlanjut bahagia di akhirat, maka dikasih buku petunjuk oleh Allah. Buku petunjuk itu namanya Al-Quran. Oleh sebab itu, bapak-bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa setiap muslim mesti mampu membaca Al-Quran, mampu membaca buku petunjuknya Al-Quran? Karena memang kewajiban muslim terhadap Al-Quran ada 5. 1, mengimani. 2, mampu membacanya. 3, memahami isinya. Yang keempat, mengamalkan ajarannya. Dan yang kelima, mengajarkan kepada orang lain. Itu syarat muslim kepada kitab sucinya. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, alangkah baiknya jika kita membaca buku petunjuk ini secara periodik, terus-menerus. Karena buku petunjuknya banyak dan masalah kehidupan manusia panjang banget. Ketika anak-anak, buku petunjuk yang digunakan untuk orang tua mendidik anak, apa kata Allah? Pilihkan lingkungan yang baik. Hadis nabinya juga cukup banyak. Setiap bayi yang lahir ada dalam keadaan fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani, ya kan? Oleh karena itu buku petunjuk itu setiap saat mesti dipakai. Ketika punya anak kecil, kemudian ketika kita sudah remaja, menuntut ilmu, ya, utlubu ilma ilal ladzi minal mahdi. Terus buku petunjuknya dibaca. Sampai kita bekerja, carilah yang halalan thayyibah. Sampai kita dewasa, dianjurkan terus beribadah kepada Allah, mencari pahala kebaikan, mengurangi beban, mengurangi dosa dan kesalahan dan seterusnya. Buku petunjuk ini harus dibaca secara terus-menerus agar kita mendapatkan petunjuk di saat kehidupan, fase kehidupan apapun. Karena remaja, bekerja, bahkan sudah pensiun, sudah tua seperti kita ini, masih ada yang bisa kita kerjakan menurut buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, bapak-bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembahasan tentang Al-Quran ini.
Saya akan bacakan beberapa ayat dan beberapa hadis berkenaan dengan pentingnya membaca Al-Quran secara periodik, terus-menerus. Ya. Al-Quran adalah pedoman hidup setiap muslim. Dengan Al-Quran, hidup seorang muslim akan terarah di jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap muslim hendaknya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah membacanya bernilai ibadah. Dan membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir kepada Allah. Karena itu, alangkah baiknya jika setiap muslim terbiasa membaca Al-Quran secara rutin setiap hari sebagai salah satu bentuk interaksi dengan Al-Quran. Bapak-bapak, saudara yang dimuliakan Allah, berikut ini beberapa keutamaan dari membaca Al-Quran setiap hari. Ya, sama dengan buku petunjuk tadi. Kalau sudah beli alat-alat elektronik, sekali baca jangan dibuang. Buku petunjuk simpan. Sebab suatu saat kita membutuhkan. Begitu alat ini ada kerusakan, bagaimana cara memperbaiki mesin cuci? Bagaimana jika kendaraanmu mengalami kerusakan? Itu ada di buku petunjuk. Maka jangan buku petunjuk dibaca di awal, sudah itu sudah simpan. Maka dari itu namanya buku petunjuk terus menerus dibaca. Ya, terus menerus dibaca sehingga kita memahami dengan kondisi petunjuknya. Nah, manusia ini juga ciptaan Allah. Sama, manusia punya kelebihan tapi manusia juga punya kelemahan. Oleh karena itu, buku petunjuk ini mesti dipelihara, dibaca terus. Apa kelemahan manusia? Kata Allah di dalam Al-Quran, manusia itu bisa fujuroha wa taqwaha. Manusia itu bisa jahat, fujur, tapi manusia juga bisa bertakwa. Lalu bagaimana supaya kita memilih yang takwa? Itu tadi oleh Allah dikasih khiyarah, sifat memilih. Supaya nggak salah pilih, dikasih buku petunjuk. Nah, anehnya kalau kita dikasih buku petunjuk nggak dibaca sama sekali. Wajar kalau kemudian hidupnya tidak terarah. Ya, nganar-nganar jiwang sini. Nganar-nganar hidupnya. Kenapa? Yaitu buku petunjuknya tidak dipakai. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, mari kita bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Dan ini motivasi dari Allah dan Rasulnya kepada kita agar kita terus-menerus membaca Al-Quran. Pertama, orang yang membaca Quran terus-menerus, rutin setiap hari, walaupun ba'da subuh saja atau ba'da duhur saja, tapi terus dibaca. Cuman saran saya, karena kita tidak pandai, bagi yang belum pandai bahasa Arab, sebaiknya beli Quran yang ada terjemahnya, agar sedikit demi sedikit kita paham. Baca satu halaman, baca bukalah terjemahnya. Bagi yang sudah mampu, tidak pakai terjemah nggak apa-apa. Lulusan pesantren, fase bahasa Arab. Misalnya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena dia sudah banyak belajar, Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu maknanya. Dzalika ini, kitabu kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, lil muttaqin dari Allah bagi orang yang bertakwa. Bagi yang sudah paham tidak apa-apa, tapi bagi kita yang belum paham, sebaiknya beli Al-Quran yang ada terjemah, supaya kita mendapatkan hikmah dari apa yang kita baca. Yang pertama, mendapat pahala membaca Al-Quran. Oh, ternyata baca Al-Quran itu ibadah, Pak. Membaca Al-Quran itu dapat pahala. Pahala itu apa? Kadang-kadang mohon maaf, kalau saya menjelaskan tentang pahala dan dosa, anak remaja itu nggak tertarik, Pak. Apa pengajiannya cuman pahala? Apa dia pahala? Karena mereka belum paham apa yang dimaksud pahala.
Mungkin kita juga pahala nggak bisa dimasak, pahala nggak bisa dibelanjakan. Siapa bilang? Pahala itu Pak adalah efek positif dari apa yang kita kerjakan. Itu pahala. Ya. Pahala itu karunia Allah tentang kebaikan. Kalau kita penuh dengan kebaikan, itu seperti rekening yang penuh isinya. Karena pahala itu adalah efek positif. Bapak habis beribadah, efeknya apa? Mudah, senyum, ramah, ya kan? Baik dengan anak, dengan istri. Kalau banyak pahalanya. Tapi ketika kita habis berbuat dosa, apa efeknya? Minder, malu, takut, apalagi ya itu efek sebenarnya. Dosa itu efek negatif, pahala itu efek positif. Dan itulah yang diberikan Allah kepada kita manakala kita membaca Al-Quran. Ada efek positifnya. Kalau dijelaskan efek positif dari membaca Quran, oh cukup banyak, ya kan? Hati menjadi tenang. Nanti kita baca. Satu, mendapat pahala membaca Al-Quran. Man qara'a arqamin kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Nabi menggambarkan pahala itu satu kebaikan. Pahala itu kebaikan. Saya ulangi. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu 3. Jadi membaca Al-Quran itu dapat pahala. Pahala itu menurut Rasul adalah kebaikan, efek positif dari kebaikan. Jadi setiap huruf Al-Quran yang kita baca dapat satu pahala, dilipatkan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, saya bacakan artinya saja ya. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lancar baca Al-Quran, kaget di akhirat itu derajatnya sama dengan malaikat. Masya Allah. Lanjutnya, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan sulit, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Mantap kan? Yang lancar makomnya kayak malaikat, yang terbata-bata dan sulit masih mengeja. Jangan malu Pak, belajar Quran, karena pahalanya dua kebaikan baca Quran dan kebaikan terbata-batanya. Jadi kalau ada bapak-bapak suruh ngaji, jangan malu belum lancar, jangan. Walaupun belum lancar, kata Rasul dalam hadis riwayat Muslim, ada 2 pahala. Misalnya alif lam mim dzalika kitabullah, belum lancar. Maka ketika ada orang membaca Al-Quran belum lancar, bapak-bapak juga jangan nyegaknya. Berdosa kamu salah terus bacanya. Yakin tidak galak baca dia. Cuman kalau bisa terus nggak apa-apa, didampingi, kalau salah diluruskan. Baca Quran keliling kan di pengajian Jumat misalnya. Ada yang sudah lancar dampingi. Cuman yang belum lancar nggak usah pakai mic. Kayak diomong-omong di luar sana. Tajwidnya belum benar itu. Yang sudah lancar boleh pakai mic. Yang belum lancar kalau bisa nggak usah pakai mic. Kenapa? Kaget wong dengarnya nggak lemak, diomongkan gitu kan. Jadi itu. Pertama, orang yang membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari membacanya. Baca saja nggak tahu artinya pun dapat pahala. Ya. Saya serak Pak, mohon izin boleh minum dulu ya. Bismillah.
Jadi sekali lagi Pak, kalau ada mau baca Quran terbata-bata nggak usah dimarah. Tidak berdosa, tidak Pak, salah. Karena belajar kan. Kecuali yang bacaan Qurannya salah, berdosa itu pengajar. Kalau kita sudah mengajarkan terus salah, seterusnya anak didik kita jadi salah kan. Gitu. Kalau kita belajar membaca tidak apa-apa. Ini buktinya. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang membaca Al-Quran dan lancar, maka bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit, maka pahalanya 2 baginya. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran secara rutin, mendapat pahala bersedekah. Masya Allah, baca Quran sama dengan sedekah Pak. Kalau kita bukan wong kaya yang tidak banyak bersedekah, sebaiknya banyak baca Quran. Karena membaca Quran sama dengan sedekah. Apa yang diceritakan di Quran? Orang-orang menyesal yang sudah mati. Setelah melihat pahala di akhirat, ada dosa, ada pahala, ada siksa, ada nikmat di akhirat, mereka lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkan lagi aku ya Allah sebentar saja ya Allah. Kembalikan aku ke dunia seminggu saja jadilah, sehari saja jadilah. Aku nak bersedekah. Di Quran dikatakan, kebanyakan orang meninggal menyesal ingin dihidupkan lagi oleh Allah gara-gara belum sedekah, karena tahu pahala sedekah. Sementara kita yang masih hidup nggak berkesempatan ini, malah lupa nggak sedekah. Kemudian kalau mati baru menyesal. Nah, bagi orang yang kaya, yang mampu, lemah pacak bersedekah, ya enggak? Bagi yang hidupnya pas-pasan seperti kita, kalau nggak sempat bersedekah, ya membaca Quran. Membaca Quran itu pahalanya sama dengan sedekah. Mana hadisnya Ustaz? Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri, ya, ila akhiri hadis. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan, jahiri, jahar, terang-terangan, seperti orang yang sedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi, siri, pelan, seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Jadi disamakan oleh Rasul, orang yang baca Quran itu baca Quran keras, pakai mic, itu seperti orang sedekah terang-terangan. Sedekah diumumkan atau sedekah dicatat, nggak apa? Boleh nggak sedekah begitu? Boleh. Ya. Sedekah kok dicatat. Nah, untuk administrasi, ya nggak apa-apa, boleh. Sedekah kok diumumkan, ya nggak apa-apa, supaya orang tahu, lalu sama-sama bersedekah. Gitu kan. Misalnya Masjid As-Salam ingin mengadakan 1 unit ambulan. Pertama ketua masjid sedekah, diumumkan. Untuk apa diumumkan? Supaya orang tahu dan ikut bersedekah. Jadi baca Quran terang-terangan sama dengan sedekah terang-terangan. Membaca Quran sir, pelan, sama dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Dua-duanya pahalanya besar. Jadi mari Pak, kita memperbanyak baca Quran. Pertama dapat pahala, tadi yang kedua disamakan sedekah. Ayo kita mulai terus-menerus membaca Al-Quran. Walaupun tidak terlalu banyak, 1 lembar asal rutin. Kalau kebiasaan kita ini kan, kalau Ramadan khatam 2 kali, 3 kali. Di luar Ramadan belas. Nah, itu tidak bagus malah. Yang bagus itu justru yang terus menerus rutin. Saya jarang khatam Pak di Ramadan. Paling ya Ramadan sekali khatam. Tapi di luar Ramadan juga sebulan khatam. Sebulan khatam gitu ya. Jadi rutin. Karena 30 juz ya, paling sehari 1 juz. Sehari 1 juz. Gitu kan. Nah dengan begitu insya Allah maka sebulan khatam.
Ini keistimewaan membaca Al-Quran secara rutin. Yang ketiga, mendapat ketentraman hati. Subhanallah, orang yang baca Quran hatinya tenang. Makanya jika kata para ulama, jika hatimu gundah gulana, risau, galau, sedih, bacalah Al-Quran, maka kesedihan itu akan sirna. Apa dalilnya? Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wattat ma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Baca Quran itu kan ingat Allah. Karena Quran yang menciptakan adalah Allah. Al-Quran adalah petunjuk kalimat Allah. Maka ketika kita baca Quran, otomatis ingat Allah. Dengan ingat Allah, hati tentram, Pak. Misalnya, Bapak punya utang banyak belum dibayar, nggak tenang kan? Baca Quran, hatinya tentram, Pak. Bukan utangnya lunas, bukan. Tapi hatinya tentram. Itu ya, tidak gerusa-gerusu, tidak galau, ya kan? Dan mudah-mudahan dengan begitu Allah memudahkan jalan kita untuk membayarnya, insya Allah begitu. Salah satu bentuk zikir yang utama adalah membaca Al-Quran. Jumhur ulama dalam kitab-kitabnya yang kita baca itu adalah, banyak ulama berpendapat bahwa zikir yang terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mau memilih zikir-zikir apa ya kita ya, baca Quran itu adalah zikir yang terbaik. Walaupun kalau di tahlilan, imam tahlilnya mengatakan afdholul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal-abdal zikir adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah isi Al-Quran. Al-Quran itu hanya mengajarkan kepada kita la ilaha illallah. Di surat ke-21 Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, ya, tidaklah aku utus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan aku wahyukan kepada mereka la ilaha illallah. Oleh karena itu ingatlah olehmu akan aku, kata Allah. Jadi semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Isa dan seterusnya, itu semua wahyunya sama, perintahnya sama. Ternyata semua nabi itu cuma disuruh nyampaikan kepada manusia la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka orang yang ingat Allah hatinya menjadi tenang. Yang keempat, mendapat rahmat. Orang yang rajin baca Quran dia akan mendapat rahmat. Hadis Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Penawar itu apa? Kalau orang keracunan dikasih penawar. Penawar adalah obat. Ternyata Allah menurunkan Quran itu untuk obat bagi manusia. Obat sedih, obat sakit apa saja. Ya. Makanya menurut penelitian Pak di luar negeri, orang yang rajin baca Quran itu ternyata rata-rata dihindarkan oleh Allah dari kepikunan. Orang yang rajin baca Quran itu rata-rata nggak pikun. Berapapun umurnya nggak pikun. Kita ini baru 40 tahun lah pikun. Naruh kunci motor bingung. Mana kunci motor papa tadi? Baru 40 tahun itu. Ya. Nah, nggak pikun. Nggak taunya pas sholat baru nyadar, Allahu Akbar. Oh lah ini kunci. Masya Allah. Nah, maka orang yang rajin baca Quran dihindarkan oleh Allah dari. Kenapa? Karena Quran itu penawar.
obat dan rahmat. Masya Allah. Ayo kita sama-sama semangat terus menerus baca Quran. Walaupun belum lancar Pak, tidak jadi masalah. Jangan urung baca Quran gara-gara malu, oh belum lancar aku. Pahalanya berapa tadi? 2. Masya Allah. Yang kelima, mendapat sebutan sebagai sebaik-baik manusia. Oh, ternyata sebaik-baik manusia itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Ya. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Ada guru TPA di sini? Sebaik-baik manusia. Karena dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Pada itu Bapak-bapak rajinlah baca Quran. Mana mempelajarinya? Ketika membaca terjemahnya kita pelajari. Oh, begini isinya, paham kita. Ya. Maka itu sebaik-baik manusia. Masih banyak ini Pak. Ada 11. Kita baru 5. Berbicara dengan sebaik-baik manusia itu, kita kadang-kadang sering salah menilai. Menilai orang tuh kadang dari pakaiannya, kadang dari hartanya, kadang dari ilmunya. Wih, lemaknya ya bapak itu ya, pabriknya banyak, mobilnya bagus, istri cantik, anaknya soleh. Kita lihat dari dunianya. Padahal sebaik-baik manusia, cara memandang kita tidak hanya fisik. Ini tadi satu, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Quran dan mengajarkan. Yang kedua, di surat Al-Bayyinah ayat 7. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, khairul bariyah. Kenapa Allah enggak milih khairun nas, sebaik-baik manusia? Tidak. Kata yang dipakai oleh Allah khairul bariyah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk, kata Allah. Sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia. Kalau sebaik manusia kan saingan kita sesama manusia. Tapi sebaik-baik makhluk, saingan kita termasuk malaikat. Malaikat itu makhluknya Allah. Berarti kalau orang beriman dan beramal soleh itu jauh lebih baik dari malaikat. Masya Allah. Jadi mari kita baca Quran terus supaya kita mendapatkan keimanan dan terus kita berbuat kebaikan, maka kita makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik itu ya seluruh ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ada malaikat, ada binatang, ada bumi, ada tumbuhan, ada jin, dan banyak. Maka kita disebut oleh Allah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Berarti kalau Bapak beriman dan terus beramal soleh, maka Bapak lebih baik dari malaikat. Iman dan amal. Jadi melihat orang sekarang kita melihatnya adalah imannya dan amalnya. Walaupun kelihatannya biasa orangnya, tapi sangat beriman. Begitu dengar azan langsung ke masjid. Amalnya juga baik. Itulah sebaik-baik manusia. Itulah Pak cara memilih menantu. Bapak kalau intro tanya pertama ke menantu, yang ditanya apa? Begawe di mana? Berapa gajinya? Emang begawe di mana dan besarnya gaji itu menjamin anak kita masuk surga? Ya kan, menjamin anak gadis kita bahagia? Belum tentu. Kalau kita nilainya dunia begitu. Oh, anak gadis saya akan bahagia kalau punya suami yang kaya, punya suami yang mapan. Itu menurut perkiraan kita. Padahal menurut Allah sebaik-baik manusia yang bisa kita titipi anak gadis kita adalah orang yang beriman dan terus berbuat kebaikan, yang baca Quran dan mengajarkan. Apalagi yang lamar anaknya santri gitu ya. Santri. Kau kasih makan apa kaki anakku gitu ya. Padahal justru dialah yang berpotensi punya iman dan amal
Ayo mulai kita rubah image kita. Walaupun memang betul kekayaan itu menunjang kebahagiaan. Kalau yang nikahi anak kita nggak begawe, nggak punya hasil, ya repot juga. Ya, cuman nilai pertama jangan itu dulu. Ya, ukurannya, baru yang itu berikutnya. Bapak-bapak saudara yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita sempatkan supaya kita menjadi orang-orang yang baik, kita sempatkan membaca Al-Quran secara rutin. Dan kita hidup di zaman akhir ini diuntungkan Pak sebetulnya. Semua urusan kita dipermudah oleh teknologi, ya kan? Dengan mudahnya hidup kita, harusnya kita punya banyak waktu baca Quran. Jangan kalah dengan orang zaman dahulu. Kakek saya itu khatam Quran berapa kali di musola itu dicoreti gini Pak, ditindik. Khatam, coret, 5 digaris. Ya, orang zaman dulu padahal hidupnya lebih sulit kan? Mau mandi aja berapa jam? Kalau ke sungai, coba pergi ke sungai mandinya setengah jam paling cepat itu. Ya, setengah jam paling cepat. Ya, zaman dulu juga belum ada mesin air. Kalaupun ada sumur, nimba dulu, masukkan ke jeding, ya enggak? Proses mandi cukup lama. Hari ini kita mandi hanya butuh berapa menit? 4 menit kelar. Dijemput kawan kantornya, Pak, ayo berangkat. Oh ya sebentar, aku mandi dulu. Shower sudah, 4 menit selesai. Nah, sisa waktunya harusnya lebih banyak ibadah. Kita ini punya banyak sisa waktu, karena hidup kita sangat dimudahkan. Dulu ibu-ibu masak butuh waktu berapa jam untuk bisa kita sarapan? Kayunya dibelahi dulu, ya, dijemur kadang. Kalau mau masak pakai santan harus juluk kelapa dulu, nah, ngupasnya marut. Ya. Masak nangko, nak begitu pula, ya lama 2 jam baru mateng. Ya, ini apa? Apa ya? Kalau orang Sumatera apa? Luweng itu ya, bahasa Jawanya. Tungku. Tempat masak yang pakai kayu itu, nah. Tungku. Ditiup-tiup dulu pakai itu kan. Oh, sangitnya kemana-mana. Alangkah salah masak zaman dulu, lama lagi. Tapi orang dulu sempat sholat duha Pak. Nenek saya luar biasa, ya. Sempat sholat duha nggak pernah putus. Malamnya pun masih sholat malam, walau pagi sudah capek. Tapi orang zaman sekarang semua muda, sholat duha lewat, baca Quran lewat, lewat galau. Baca WA, Facebook terus. Ya boleh baca Facebook Pak, saya juga masih. Facebook, WA masih. Cuman Qurannya jangan lupa. Karena kita dimudahkan ini dengan zaman teknologi ini. Dulu Pak, bapak saya kan pensiunan Auri, tinggal di Batu Marta. Kalau mau ngambil pensiunan ke Batu Raja, itu nginep Pak, nggak bisa nggak nginep. Jalannya rusak, mobil cuma sekali sehari. Ya, harus nginepnya di Losmen Batu Raja dekat stasiun itu. Ya. Saya sering ikut dulu. Batu Marta, Batu Raja aja harus nginep dulu. Tapi sekarang sehari bisa 5 kali bolak-balik. Ya. Jadi hidup kita oleh zaman ini dimudahkan. Semua sudah mudah, gampang, cepat. Kita punya banyak waktu, tapi kita sering lalai ibadah. Subuh kesiangan, alasannya capek. Ya, baca Quran lewat, sholat duha lewat, alasannya sibuk. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ayo kita semangati bapak-bapak sekalian. Mumpung kita di zaman yang era muda ini, kita juga menyisihkan waktu kita untuk sama-sama membaca. Karena manfaatnya luar biasa nih. Baru 5 yang dibaca. Yang ke-6. Mendapat sanjungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Ya Allah Pak, orang yang baca Quran terus-menerus itu dibanggakan sama Allah di penduduk langit. Nah, lihat tuh hambaku. Nah, baca Quran setiap hari itu, lihat tuh hambaku, orang-orang yang beriman begitu. Dalilnya di mana? Hadis riwayat Muslim. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah itu masjid seperti kita ini,
Saya ulangi, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah sedang mereka membaca kitabnya, yaitu Al-Quran, dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para makhluknya di sisinya di langit. Disanjung, Pak, Masya Allah. Keutamaan baca Quran dan mengkajinya seperti kita pagi ini adalah, pertama, dilimpahi ketenangan, hati jadi tenang. Dicurahi rahmat, mendapat rahmat. Diliputi oleh para malaikat, dinaungi malaikat. Artinya malaikat juga ngaji, Pak, dengan kita kalau kita baca Quran. Maka Bapak sering baca Quran di rumah, malaikat banyak berkumpul di rumah kita. Di antaranya malaikat rahmat. Mungkin salah satunya malaikat Mikail, pembagi rezeki, ya. Berkumpul di situ. Ternyata orang yang baca Quran dan mempelajari isinya diliputi malaikat. Belum lagi kata Nabi tadi, disanjung sama Allah di hadapan penduduk langit, termasuk malaikat. Lihat tuh, hambaku, ya, membaca kitabku, disanjung, dibanggakan. Insyaallah. Yang ketujuh, menjadi ahlullah. Masya Allah, menjadi ahlullah, keluarga Allah. Dianggap keluarganya Allah. Kita dianggap keluarga gubernur aja seneng, ya. Ini dianggap keluarganya Allah. Masya Allah. Ini keluarga bupati. Wah, seneng gitu, ya. Baru bupati. Lah ini yang anggap keluarga itu Allah. Jadi menjadi ahlullah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Oh, Masya Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa keluarga Allah itu? Beliau SAW ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang khususnya. Jadi ahlul Quran, orang yang suka membaca Quran itu, ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mendapatkan rahmat yang luar biasa. Mudah-mudahan motivasi ini mampu membuat kita rajin membaca Quran. Apapun bentuknya bacaan kita, lancarkah atau masih terbata-batakah, terus kita baca. Ini buku petunjuk kita. Yang ketujuh, yang tujuh sudah tadi. Yang 8, mendapat cahaya Al-Quran di hari kiamat. Oh, ternyata Al-Quran menjadi cahaya di hari kiamat. Barang siapa mendengarkan dengan sungguh-sungguh ayat dari Al-Quran, dituliskan baginya kebaikan yang berlipat ganda. Dan barang siapa membaca Al-Quran, baginya cahaya pada hari kiamat. Ternyata baca Al-Quran itu bisa jadi cahaya. Kita ingat, Pak, di surat Al-Hadid, ya, ayat 27 kalau nggak salah. Surat Al-Hadid itu dikatakan oleh Allah begini, kelak di akhirat, ya, manusia itu memiliki cahaya. Cahaya itu akan membimbing mereka menuju surganya. Cahaya manusia itu, Pak, ada yang besar, meliputi dirinya sampai ke seperti lampu di atas. Cahaya itu bisa diperoleh dari ibadah, dari sholat, dari baca Quran. Ada orang yang cahayanya sekujur tubuhnya. Ada orang yang cahayanya cuman anggota wudhu, tangannya, mukanya, kakinya. Kenapa? Dia rajin sholat, tapi nggak rajin yang lain. Jadi yang bercahaya anggota wudhu. Ada orang yang amalnya sedikit, cahayanya kecil sejempol ini. Jempolnya aja yang nyala. Itu pun kadang hidup, kadang mati. Mana jalan ke surga ini ya? Karena amalnya dikit, cuman beriman, sholatnya pun setahun 2 kali. Dapat cahaya. Cahaya sholat itu jadi cahaya di akhirat. Cuman kecil.
Itu pun kadang hidup, kadang mati. Bagi yang orang membaca Quran, maka dirinya diliputi cahaya di akhirat. Masya Allah. Maka terang benderang di akhirat ini, jalan surga itu jelas. Cepat dia menuju surga. Itu di surat Al-Hadid ayat 27 insya Allah. Nah, jadi bacaan Quran kita itu akan menjadi cahaya bagi kita. Ya, sangat rugi kita masih hidup, masih sehat, jarang baca Quran kan. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Hibban. Hendaklah engkau membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu cahaya bagimu di muka bumi dan bekal yang disimpan di langit. Insyaallah. Kata Rasulullah, hendaklah kamu membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu cahaya bagimu di bumi ini, biar kamu hidupnya terarah, dan simpanan di langit, cahaya untuk di langit. Insyaallah kita dimotivasi dengan hadis-hadis seperti ini Pak, mudah-mudahan ya. Wah, langit sudah semakin terang. Sudah belum? Terus. Masih 9. Mendapat syafaat Al-Quran di akhirat. Aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Jadi bacaan Quran kita jadi syafaat Pak. Ya, jadi syafaat. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran kita, maka di akhirat kita mendapatkan syafaat. Ini hadis sahih Pak, riwayat Muslim. Sahih hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi manusia yang mengerjakannya. Yang ke-10, mendapat kedudukan yang tinggi di surga. Memang Pak, insya Allah kita Muslim ini masuk surga kali. Cuman di surga itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah, bisa melihat Allah. Tingkatan kedua, tingkatan ketiga, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Bahkan dikisahkan di sebuah hadis, ada surga yang paling bawah, yang nomor 7, ya. Surga yang paling bawah. Surga tapi paling bawah. Ya. Itu kalau surga di langit atasnya itu mandi, air mandinya netes, itu harumnya bukan main. Masya Allah. Apalagi yang paling tinggi ya, itu yang kedua saja seperti itu. Siapa yang nggak tertarik? Oleh karena itu dengan membaca Quran, maka Quran akan memberi syafaat. Yang ke-11, bentuk bakti kepada orang tua. Nah ini penting Pak. Kadang-kadang kita dulu belum sempat berbakti pada orang tua ketika hidup. Ketika orang tua sudah mati, gimana cara kita berbakti? Ternyata caranya membaca Al-Quran. Mari kita baca hadisnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang bersinar, yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tua 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semua ini? Dijawab, karena anakmu telah membaca Al-Quran. Al-Hakim. Jadi bapak kalau belum sempat mengabdi sama orang tuanya dulu, ingin membahagiakan orang tua di akhirat, di hari kiamat orang tua kita dikasih mahkota yang cahayanya lebih terang dari matahari, diberi perhiasan yang sangat indah, maka membaca Al-Quran itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Cara berbakti pada orang tua, baca Quran Pak. Ya. Jadi selain doa, selain mengunjungi kerabat, sahabat orang tua yang sudah meninggal, membaca Al-Quran
ternyata cara kita berbakti kepada siapa yang orang tuanya sudah meninggal. Rata-rata sudah meninggal. Kita nggak bisa lagi cium tangannya kan, nggak bisa lagi berbakti untuk orang tua kita. Caranya salah satunya membaca Al-Quran. Oke, nanti sambil nunggu sholat maghrib, sholat isya, ya kalau sudah selesai ngobrol lebih baik baca Quran. Habis maghrib sebelum isya baca Al-Quran. Syukur bisa ngajak anak kita di rumah. Kalau enggak ya kita baca Quran. Terus, ya mudah-mudahan dengan begitu ini cara kita berbakti kepada orang tua kita. Hadis kedua, hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahaya mahkotanya lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu, matahari berada di rumahmu, dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kaum terhadap yang beramal dengan ini, yaitu Al-Quran. Jadi Masya Allah, banyak hadis tentang siapa yang membaca Al-Quran, maka kedua orang tuanya diberi mahkota. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan motivasi beberapa ayat Quran dan hadis tadi, kita semakin bersemangat. Terus, walaupun kita ini sudah sepuh gitu ya, tapi baca Quran terus. Karena buku petunjuk itu digunakan terus-menerus. Bahkan di Al-Quran dikatakan, sebelum kita meninggal, ya, kata hadis Nabi, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan ucapan La ilaha illallah, maka dijamin surga baginya. Insyaallah. Kalau kita nggak pernah baca buku petunjuk kan, maka walaupun kita sudah sepuh ini, sudah nggak bisa apa-apa dengan baca Quran, mudah-mudahan amal kita terus bertambah. Termasuk tadi kalau kita bagian orang yang tidak banyak harta, nggak bisa banyak sedekah dengan harta, sedekahlah dengan baca Quran. Dengan baca Quran itu nilainya sama dengan sedekah. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua semakin dekat dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Al-Quran betul-betul bisa memberi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Bulan berikutnya insya Allah akan kami sampaikan adab mendengar Quran dan juga mengenal biografi ulama tafsir. Ya, baca Quran itu mesti dengan tafsirnya kan. Nah, itu ada Ibnu Katsir, ada Jalalain. Jalalain itu bukan jalan lain. Jalalain dua. Syahadat-tain. Ain itu kan dua. Syahadat-tain dua kalimat syahadat. Jalalain. Jalalain itu penulis tafsir. Jalal yang dua, satu gurunya Abdul Jalal, Jalal yang satu muridnya. Jadi ditulis gurunya meninggal dilanjutkan sama murid. Maka disebut tafsir Jalalain, bukan jalan lain. Nanti kita ceritakan, nanti kita bacakan supaya kita semakin cinta dengan Quran, supaya kita semakin mau membaca tafsir Quran dan mudah-mudahan Quran akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan satu saja, karena langit sudah terang. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Dilanjutkan bulan depan. Silakan. Ya. Berarti besok juga akan saya sampaikan adab membaca Quran. Salah satunya disunahkan wudhu, sunnah, tidak wajib, sunnah. Sebaiknya, sebaiknya wudhu. Kalaupun tidak wudhu, tidak apa-apa, tapi tidak dapat pahala sunnah. Ya banyak Pak, termasuk bersiwak, sebaiknya bersiwak. Banyaklah nanti ya, tentang ada 12 kalau nggak salah adab membaca Al-Quran. Bulan depan kita sampaikan semua tentang Al-Quran ini supaya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau nggak ada lagi pertanyaan, silakan Pak. Jadi tadi membaca Al-Quran itu adalah untuk masalahnya Al-Quran. Ya. Itu harus kita niatkan dulu, sudah otomatis. Otomatis Pak. Bapak baca Quran, Bapak memahami isinya, terus Bapak beramal dengan Al-Quran, otomatis Pak. Otomatis. Ya.
Ya, otomatis. Langsung dapat pahala. Makanya sudahlah kita banyak-banyak baca Quran. Itu otomatis itu. Tidak pakai syarat. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini semua kajian yang sederhana, tapi mudah-mudahan menjadikan kita terus menerus dekat dengan buku petunjuk kita ini dan senantiasa hidup kita terarah, terbimbing, dirahmati Allah sehingga kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tularkan ke anak-anak kita keimanan ini. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifara majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kajian subuh ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya selaku pembawa acara atau yang menyiarkan ini, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu murni dari kami. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.